Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022. Harapan kami Bapak Ibu Saudara adalah dalam keadaan sehat dan siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja untuk hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa memohon hikmat dalam memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, khususnya hari ini, hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Dan sebelum kami menjalani hari ini ya Tuhan, kami mau landasi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan langkah kami dalam setiap aktivitas kami di pagi hingga malam hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu kami boleh pahami terlebih. Tuhan, kuatkan kami melakukannya dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayat ke-19. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan, telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan
Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkata Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul, carilah petunjuk Tuhan. Carilah petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit dijumpai seorang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karir. Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan, seolah tak berarti. Bapak Ibu Saudara, prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel dijadikan sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya. Namun hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa. Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air. Yoram mesti menaruh harapnya pada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Kehilangan arah keimanan, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup. Sebaliknya, Yosafat menyadarkan hidupnya kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara,
Sikap dan perilaku Yoram sering kali terjadi dalam tindakan kita. Terkadang pola hidup dengan keakuan pada kemampuan diri, mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status, menyingkirkan sesama dan mematikan nilai kemanusiaan, serta menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, carilah Dia dan yakinlah kepadanya. Dan selalu kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan. Kiranya menjadi suluh dan pedoman dalam kami melangkah menjalani hidup ini, bahwa kami harus mencari pertolongan hanya kepada Tuhan, satu-satunya tempat perlindungan, tempat pertahanan hidup kami. Bapa di sorga, saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan bekerja, berikan kekuatan, berikan selalu kemampuan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah bagian tubuh yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan pakai semua itu menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripadamu. Juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan dalam memerintah daerah ini, supaya membawa kesejahteraan bagi semua. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.